Shalom jemaat Betani Sydney yang dikasihi Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara. Oh haleluya. Kita bersyukur masih ada di tempat ini saudara, amin. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beribadah. Walaupun dalam keadaan yang sangat istimewa kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan, bahkan ada hadirat Tuhan yang bisa dirasakan sampai ke rumah saudara masing-masing. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, mari saya mau ajak saudara sekalian untuk terus meninggikan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Dia yang selalu menyertai kita, Dia yang selalu menopang kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun kita dibiarkan tergeletak saudara. Bahkan pada saat kita jatuh ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kita. Amin saudara, amin. Yang amin boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari kita sembah Dia saudara. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup kami. Terima kasih untuk tubuh kami yang masih bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang sempurna Yesus. Sehingga hari ini kami masih boleh hidup dan bahkan
Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Karena itu kami pagi ini mau terus masuk ke dalam gunung kudus-Mu Tuhan. Kami mau masuk terus ke dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau terus masuk ke dalam realitas sorga-Mu Tuhan. Sampai setiap janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Sampai kami bisa memandang dengan perspektif-Mu Tuhan. Bahwa semua yang terjadi hari-hari ini itu adalah baik adanya. Dan Engkau tetap memegang kendali Tuhan. Karena itu pagi ini kami mau katakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang disembah, hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang diagungkan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia.
izinkan keadaan mendikte penyembahan kami terhadap-Mu Tuhan. Tapi biarkan penyembahan kami yang akan mengubahkan kondisi kami, yang akan mengubahkan keadaan kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, kami naikkan sembah, kami naikkan puji, kami naikkan pengagungan buat Allah kami, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dialah yang dimuliakan, segala tunduk kuasa, tunduk menyembah-Mu Tuhan. Segala nama di bawah kolong langit ini akan bertekuk lutut di hadapan-Mu, berlutut di bawah nama-Mu, berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Siarana yarala basandara yarala basse, kirana yarala basandara basso, kirana yarala basandara yarala basse. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas saat ini mencengkeram hidup kami Tuhan, dan mengubahkan jiwa kami, sehingga jiwa kami mampu bersorak-sorai, sehingga jiwa kami mampu bersuka cita di tengah-tengah setiap tantangan yang kami hadapi. Oh haleluya, haleluya. Ku yakin Kau ada di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, lebih lagi dengan iman-Mu, Engkau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Lebih lagi Kau katakan, yes Lord, Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel, God is with us, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, katakan kesembuhan, amin, terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia, mari sorak-sorai yang kemuliaan untuk Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh glory, glory. Jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan, boleh terus angkat sembah-Mu, angkat suara-Mu, angkat tangan-Mu, angkat panji-panji-Mu, katakan yes Lord. Glory, glory to you Lord. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak akan terpuruk di tengah-tengah keadaan ini. Jemaat Bethany Sydney adalah jemaat yang gagah perkasa, jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sebab roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Saudara yang percaya boleh katakan yes. Saudara yang percaya boleh katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo tepuk tangan di atas kepala saudara.
firman-Mu yang mengubahkan kami Tuhan. Kami bersuka cita saat ini, kami dikuatkan saat ini sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu lah kami temukan jati diri kami yang sebenarnya, yaitu jemaat yang sudah ditebus, jemaat yang sudah dimerdekakan, jemaat yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, jemaat yang siap untuk diutus untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Oh ya rana masyanda harana masaka harana matakarara ya rana basyanda. Shika harana matakarara ya rana basanda rana masyaka harana basanda. Shika harana matakarara ya rana maseke harana matakarala ya rana basyanda. Sangka harana matakarala ya rana masyiki harana matakarala ya rana basanda. Firman-Mu berkata Tuhan, dan umat-Ku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau akan mendengar doa kami Tuhan, dan Kau akan mengampuni dosa-dosa kami, dan Kau akan menyembuhkan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Dan ini doa kami pagi ini Tuhan. Kalau kami ada sebagai gereja-Mu di Australia, kami ada sebagai tubuh Kristus di Australia, kami mau bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ini doa kami pagi ini Bapa, bahwa Engkau akan berkenan memberikan belas kasihan-Mu untuk kami, dan Kau berkenan untuk menyembuhkan kami Tuhan. Dan Engkau akan membawa bangsa kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalam segala hal yang terjadi di atas tanah negeriku, mencari wajah-Mu. Ku yakin tangan Tuhan sedang bekerja, menjamah, memulihkan negeriku. Ku yakin hanya Tuhan sanggup melawat, mengubah, memulihkan bangsaku. Mari kita katakan bersama saudara. Di dalam segala hal yang terjadi di atas tanah negeriku, kami datang kepadamu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Ku yakin tangan Tuhan sedang bekerja, menjamah, memulihkan negeriku. Ku yakin hanya Tuhan sanggup melawat, mengubah, memulihkan bangsaku.
akan sanggup untuk melewati segala krisis ini Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab itu janji-Mu Tuhan. Dan bahkan lebih dari semuanya itu Tuhan, gereja-Mu akan semakin dimunculkan untuk menjadi jawaban atas situasi ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami jemaat Bethany Sydney akan terus bersinar di tengah-tengah kegelapan di bangsa ini Tuhan. Sebab ada roh Allah yang menghidupkan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau teduhkan hati kami sebentar ini Tuhan. Kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya setiap benih firman yang ditabur akan menemukan tanah yang terbaik di hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buahnya boleh dinikmati oleh umat manusia dimanapun mereka berada. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid. Sehingga kami siap untuk dibentuk sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau yang mengajar setiap kami, sehingga kami boleh mengerti pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kita yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bisa beribadah pagi hari ini 26 April 2020 di hari Minggu yang luar biasa kita bisa beribadah dan pujian dan penyembahan sudah saudara naikkan di hadapan Tuhan dan kami mengucap syukur, gereja Tuhan mengucap syukur karena kehadiran saudara untuk tetap setia, untuk tetap berharap, bahkan menyatukan hati untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dimanapun saudara berada, bisa di rumah, bisa di kantor atau dimanapun saudara saat ini berada. Tapi satu perkara bahwa Tuhan rindukan untuk kita tetap bersehati. Ada beberapa pengumuman yang saya rindu sampaikan untuk beberapa minggu ke depan. Saudara, terima kasih buat hadiran saudara di ibadah setiap minggu dan ajak untuk rekan-rekan dan saudara-saudara yang lain yang saudara kenal mungkin belum tahu tentang ibadah lewat online Bethany Sydney. Saudara bisa beritahu, saudara bisa pesan, sampaikan pesan ke rekan-rekan yang lain. Yang kedua yang saya perlu sampaikan, saudara, di hari-hari yang ada mulai dari Senin sampai Sabtu, saudara bisa beribadah lewat online, saudara bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain, dengan rekan-rekan yang lain lewat media yang saudara bisa lakukan, saudara punya seperti Zoom, sosmed, atau yang lainnya untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan satu sama lain. Dan kalau perlu, bahwa untuk setiap rekan-rekan kita menyembah bersama, tetap dalam satu hati dan berdoa syafaat bersama. Karena saya lihat ada beberapa departemen, ada beberapa rekan yang sudah melakukan dan mengerjakannya itu dan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, belajar untuk setia lewat apapun yang kita bisa kerjakan dan lakukan buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, untuk diakonia, Bethany memiliki departemen diakonia. Saya lihat dan kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang mungkin sulit buat kita untuk mendapatkan pekerjaan dan mungkin persediaan di rumah mulai menipis atau bahkan sudah tidak memiliki makanan. Saudara, kalau saudara mengalami kendala, saudara mengalami pergumulan, saudara bisa kontak bagian diakonia, yaitu saudari Erlina atau Vincent, dan juga departemen-departemen yang ada seperti Family Altar. Jadi gembala FA saudara bisa saudara hubungin untuk saudara bisa dapatkan mungkin makanan yang bisa dibagikan. Yang keempat, saudara,
kita akan berdoa buat yang ulang tahun di bulan April. Jadi saudara yang merasa berulang tahun di bulan April mulai dari tanggal 1 sampai akhir dari April, kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan berdoa buat saudara yang berulang tahun di bulan April. Kita mau sama-sama satukan hati kita di tempat ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk keberadaan, untuk kondisi saat ini, apapun yang terjadi, kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur. Kami teringat untuk setiap saudara kami yang berulang tahun untuk bulan April ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berperkara atas mereka, penyertaan dan perlindungan-Mu itu senantiasa ada, bahkan indah tercurah atas setiap kehidupan mereka. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran tidak menguasainya, bahkan kebimbangan, terlebih lagi kegentaran, tidak akan mengintimidasi, tetapi pemeliharaan-Mu itu sempurna. Tuhan beri roh kekuatan, roh keberanian, keteguhan hati Tuhan untuk melewati masa-masa ini. Kami memberkati apa yang saudara-saudara kami lakukan dan kerjakan. Kami percaya Tuhan, kalau sampai saat ini setiap saudara-saudara kami yang di bulan April berulang tahun ada, itu semuanya karena rancangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak terima kasih, berikan sukacita, damai sejahtera, kelegaan, pemulihan terjadi. Dan mereka boleh menjadi berkat buat keluarganya, buat orang lain. Bapak terima kasih, Engkau memberkati masa depannya. Engkau memegang setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, yang terakhir, pengumuman yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa karena kita tidak bisa beribadah seperti sebelumnya di Powerhouse, saudara bisa melakukan persembahan lewat saudara bisa lakukan lewat online transfer. Jadi saudara bisa kerjakan itu dan terima kasih untuk setiap apa yang saudara sudah persembahkan di hadapan Tuhan, karena semuanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kita bisa kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan Pastor Hanan akan sampaikan message yang Tuhan rindukan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap ibadah yang kami boleh lakukan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Dan hikmat marifat yang daripadamu mengurapi, menjamah Pastor Hanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu 26 April 2020. Sayang sekali kita tidak bisa tatap muka bertemu di dalam gedung gereja. Dan kalau saya hitung ini sudah 1,5 bulan atau minggu yang ke-6 sejak tanggal 22 Maret hari Minggu yang kemarin. Kita tidak bisa tatap muka, saya tidak tahu sampai kapan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi yang luar biasa adalah sekalipun melalui online, sekalipun melalui live streaming, saya percaya Tuhan bisa menjamah saudara, Tuhan bisa melawat saudara yang beribadah di rumah saudara masing-masing. Dan hari ini saya online dan menyampaikan firman kepada jemaat Bethany Perth, House of Blessing, dan juga Bethany yang ada di Sydney, New South Wales. Ada satu yang beauty, ada sesuatu yang indah, di mana minggu yang lalu pun saya bisa online melayani gereja Bethany di Surabaya, juga melayani Perth Indonesian Church di Perth, dan juga melayani saudara minggu lalu perjamuan kudus. Dan hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang ada di Perth, baik yang ada di Sydney, saya percaya Tuhan mau berbicara sesuatu yang khusus buat saudara pada pagi hari ini. Dan memang ibadah online itu tidak seperti kita ibadah di gedung gereja.
Tetapi saya ingat ada satu tulisan daripada Bapak Andri Wihandono, kalau saudara mau ibadah, bangun pagi seperti biasanya, kemudian berpakaianlah seperti engkau ke gereja, kumpulkanlah anak-anak keluarga, cari layar yang paling besar, ikut menyanyi, ikut mendengarkan firman dan ikut memberikan respon. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu pun, walaupun saya tahu mungkin masih ada yang pakai celana pendek, masih ada yang di piyama, tetapi saudara semuanya bukan saja menonton video khotbah ini, tetapi saudara ikut aktif, ikut menyanyi, ikut memuji, ikut angkat tangan, ikut katakan amin, ikut tepuk tangan dan ikut mempermuliakan Tuhan. Dan saya mau tambahkan pada pagi hari ini, saya maupun saudara juga bisa tulis di chat saudara, di live chat baik itu di YouTube, atau kalau saudara sedang live saat ini di Facebook, saudara bisa tulis di komen saudara bahwa saudara hadir. Saya akan perhatikan kalau saudara online. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan mulai ibadah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini buka bersama dengan saya Mazmur 118. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Amin. Sebelum kita membaca, God is good. Katakan all the time, God is good. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah saudara masing-masing untuk pembacaan firman Tuhan ini. Karena saya percaya ini adalah suara firman yang luar biasa. Saya merenungkan ini sudah cukup lama dan saya percaya ini profetik nubuatan buat saudara yang ada di Bethany Perth maupun Bethany Sydney. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat yang ke-17, ucapkan dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, taruh tangan saudara di dada saudara sambil ucapkan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi judul khotbah pada pagi hari ini adalah Aku tidak akan mati tetapi hidup. Saya mau saudara ucapkan kata-kata itu. Saya mau juga saudara ketik di live chat saudara di YouTube. Ya, saya tunggu, saya akan lihat. Saudara bisa ketik komen di Facebook kalau saudara ikut live. Katakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. I will proclaim what the Lord has done because I will not die but live and proclaim what the Lord has done. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa saya berkata ini kepada saudara? Pak, bukankah kita ini semua akan mati? Betul, kita semua nanti satu ketika kita akan dipanggil Tuhan dan kita akan mati berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bukan saat ini dan bukan karena COVID-19 ini. Memang saudaraku, kita semua nanti kita pasti akan mati. Tetapi ingatlah akan firman Tuhan bahwa untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sehingga saudara dan saya kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita ini miliknya Tuhan. Saya mengerti akan hal itu. Tetapi hari ini saya mau mendeklarasikan Mazmur 118 ayat yang ke-17. Bahwa engkau tidak akan mati, engkau akan hidup melewati lembah virus corona ini, melewati lembah COVID-19 ini, dan engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh saudaraku, saya tunggu kalau saudara, ya saya melihat saudara mulai tulis di live chat itu.
Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Akan keluar kesaksian-kesaksian, akan keluar cerita-cerita, akan keluar kemuliaan-kemuliaan dari keadaan yang kita alami ini. Selama 1 bulan lebih ini di mana kita masuk lockdown, kita stay home, kita work from home, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Poin yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara, kenapa kita harus percaya bahwa melewati lembah ini kita akan hidup? Poin saya yang pertama adalah maut sudah dikalahkan. Paulus mengajarkan kepada gerejanya, mengingatkan kepada kita bahwa musuh yang terakhir, yang sudah dibinasakan, yang sudah dikalahkan, yang sudah dihilangkan kuasanya ialah maut. Dan ayat itu disambung di ayat yang ke-27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu berarti semua kuasa kegelapan, semua sakit penyakit termasuk virus corona sudah ditanggung, sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jadi maut tidak punya kuasa lagi atas saudara. Jadi maut tidak bisa lagi mengapa-ngapain saudara, kira-kira begitu saudara-saudaraku. Jadi jangan takut lagi. Mengapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih bimbang? Saudaraku, saya suka tulisan daripada Ibrani yang saya percaya Paulus yang menulisnya. Dikatakan supaya oleh kematiannya, kematian Kristus Yesus, Tuhan memusnahkan dia. Di sini dia yang dimaksudkan adalah siapa? Yaitu iblis. Kenapa iblis itu dimusnahkan? Karena dia yang berkuasa atas maut. Saudara perhatikan, berarti iblis dan maut sudah dikalahkan. Ya, dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan dia mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Tuhan mati dan Tuhan bangkit dengan jalan demikian. Dia memusnahkan, dia mengalahkan musuh yang terakhir, iblis yang berkuasa atas maut. Supaya saudara dan saya dibebaskan. Karena saudara dan saya ini kita seumur hidup kita berada dalam belenggu. Di dalam penghambaan karena kita takut kepada maut itu. Jadi dengan kita punya iman akan kuasa Yesus mati dan bangkit, maut sudah dikalahkan, kita tidak khawatir lagi kepada maut itu. Kita tidak takut lagi kepada maut itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, contohnya adalah kehidupan daripada Elia sendiri. Elia adalah satu contoh, saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, bayangin saudara-saudaraku yang kekasih, dia itu mengalahkan 450 nabi Baal. Bayangin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia itu mengalahkan 400 nabi Asyera yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara-saudara, kita semua tahu Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menurunkan api dari langit. Bapak, Ibu, dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dia berdoa 3 tahun dan 6 bulan. Hujan tidak turun. Dia membangkitkan orang mati. Saudara bisa bayangkan. Orang mati dibangkitkan anak daripada perempuan janda Sarfat itu. Bukan hanya itu saja saudaraku. 450 nabi Baal itu dan 400 nabi Asyera itu disuruh kumpulkan di Gunung Karmel. Kata Alkitab saudara-saudaraku. Dan setelah api itu turun dari langit, apa yang terjadi? Alkitab berkata Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Elia membunuh mereka semua. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya Elia ini. Ya, saudara sabar, saya ada maksudnya cerita ini kepada saudara. Setelah dia melakukan begitu banyak mujizat dan perkara yang ajaib, dan Alkitab menjelaskan di pasal berikutnya, dan Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan Isabel, ini ratu yang jahat, menyuruh seorang suruhan
Ya, cuma satu orang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Artinya Ratu Isabel ini mengancam Elia, supaya Elia itu, bahwa Elia itu mau dibunuh, kira-kira begitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Dan saya sulit sekali untuk mengerti ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga disambung bahwa maka takutlah Elia. Loh, kok bisa takut? Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Orang yang melakukan begitu hal-hal yang luar biasa, ternyata dia takut akan maut. Dia takut akan musuh yang terakhir itu, dia takut mati. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara perhatikan, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa bayangkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, melihat pertolongan Tuhan, melihat tanda ajaib, ternyata masih bisa takut akan kematian, takut akan maut, takut sehingga dia mau bunuh diri. Padahal saya mau katakan kepada saudara bahwa Isabel itu tidak bisa membunuh Elia. Apakah bisa? Enggak bisa, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, Isabel itu cuma asal ngomong saja, cuma bisa ngancam saja, cuma bisa mendakwa saja. Isabel itu adalah lambang daripada kuasa kegelapan di dalam perjanjian baru disebutkan. Jadi kuasa iblis itu karena sudah dikalahkan, dia cuma bisa mengancam saja, dia cuma bisa menakut-nakuti saja, dia cuma bisa membuat saudara khawatir dan bimbang. Lihat ini keadaan dunia ini, lihat tidak akan pulih, bahwa keadaan kita akan seperti ini, masa depan itu suram. Dia akan ngomong begini, dan ketika ucapan itu didengar dan kemudian dipercayai seperti Elia jadi takut. Dan ketika dia takut, dia mau bunuh diri. Dengar Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang ada di Perth maupun ada di kota Sydney, jangan izinkan ketakutan, sebab iblis tidak bisa punya kuasa untuk membunuh saudara. Dia bisa membunuh saudara kalau saudara takut dengan ancamannya yang sudah tidak punya kuasa lagi sebetulnya. Memang saudara-saudaraku, nature daripada iblis, nature atau sifat asli daripada setan itu adalah datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. To steal, to kill and to destroy, begitu. Tetapi Yohanes mengingatkan kepada kita, memang iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tetapi saudara perhatikan bahwa di dalam dia itu tidak ada kebenaran. Dan dia hanya bisa berkata dusta, ia berkata atas kehendak dirinya sendiri. Saudara perhatikan, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis adalah liar, devil is the liar. Dan dia adalah father of lies. Dia adalah pendusta dan dia bapaknya dusta. Dia adalah sumbernya dusta. Dia adalah asalnya dusta. Jadi ketika dia mengancam saudara, ketika dia menakut-nakuti saudara, melalui banyak hal yang terjadi di dunia ini, melalui TV, melalui percakapan, melalui media yang hoax dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah suatu kebohongan. Itu adalah suatu dusta. Dia sudah tidak punya kuasa lagi. Dia sudah dikalahkan. Dan dia tidak bisa menyentuh saudara. Dia tidak bisa mengapa-ngapain saudara. Kira-kira begitu. Makanya Paulus mengingatkan kepada kita ketika dia menuliskan di 1 Korintus pasal 15 dan 55, ayat yang ke-55. Dia ngomong begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus memakai kata-kata saudaraku, oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your sting? Dia memakai kata sting, dia memakai kata sengat. Saudara kalau tahu sengat, sengat itu apa sih? Sengat itu diumpamakan seperti Paulus itu sama seperti lebah madu, seperti honey bees. Bagi saudara yang belum pernah lihat honey bees, di layar ini saudara bisa lihat ada fotonya.
Ya, dan ketika saudara melihat honeybees ini, ternyata dia cuma punya satu stinger atau stingnya itu cuma satu. Dan dia adalah satu-satunya honeybee yang cuma menyengat itu cuma bisa satu kali. Ya, dia menyengat saudara misalnya, begitu. Dia nggak akan bisa menyengat saudara, berulang-ulang nggak akan bisa. Karena begitu dia menyengat satu kali, masuk dia. Dan kemudian dia mau mencabut sengat itu akan patah begitu. Dan kemudian dia akan mati. Dan sengat itu akan ketinggalan di situ. Makanya di gambar ini saudara bisa lihat ini adalah sengat yang dikeluarkan begitu setelah lebah itu mati. Dan kenapa saya cerita ini kepada saudara? Bahwa Paulus mengumpamakan bahwa iblis itu seperti itu. Seperti honeybee. Dia cuma bisa menyengat satu kali. Dia sengat Yesus Kristus Tuhan. Dengan kematian dia sengat itu. Dia membuat Yesus menderita, darahnya tercurah satu kali. Setelah itu dia kalah, setelah itu dia mati gitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa di muka bumi ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa melalui salib Kristus itu di Kolose pasal yang kedua, dikatakan bahwa Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi semuanya dilucuti, semuanya diambil daripada mereka. Daripada siapa ya? Daripada kuasa kegelapan itu. Bapak tahu dari mana itu memang sudah dinubuatkan dari Yesaya pasal 53. Sebagai ganti karena Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dikatakan Tuhan itu membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Bahwa ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Jadi semuanya dijarah saudaraku oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Jadi semua lawan saudara, siapa lawan kita? Kita punya lawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara, setan, legion, Lucifer. Saudara sebutkan semua kuasa itu, maut itu sudah dikalahkan dan mereka tidak punya kuasa lagi atas saudara dan saya. Jangan ulangi kisah daripada Elia karena senjata daripada iblis itu cuma kebohongan, nakut-nakutin saja. Oleh sebab itu jika saudara dan saya percaya, sekali lagi kita mendeklarasikan Mazmur yang tadi kita baca. Oh, bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Saya tahu saudara tidak bisa kalau saudara tepuk tangan, saya pun tidak bisa mendengarnya. Tetapi saudara bisa kasih emoji di live chat YouTube, kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oh kalau saudara sedang live di Facebook Live hari ini, saudara kasih emoji tepuk tangan. Bahwa sungguh aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan yang besar. Sebab maut sudah dikalahkan, sehingga aku tidak akan takut lagi. Katakan amin, amin, amin. Poin yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara adalah simple. Yesus hidup. Hanya dua kata saja. Katakan bersama dengan saya, Yesus hidup. Taruh tangan saudara di dada, katakan Yesus hidup. Katakan aku percaya Yesus hidup. Saudara juga boleh ketik di live chat ini, saya akan baca, saya akan ikuti. Sudah beberapa yang sudah mengetik, oh Yesus hidup. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga berkata demikian, kepada mereka Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Ada sesuatu yang menarik di sini. Yesus bangkit. Ya, kita memperingati kebangkitan Tuhan Minggu 12 April yang lalu, saudara. 2 minggu yang lalu.
Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya langsung naik ke sorga, saudara. Ngapain tinggal di muka bumi ini? 40 hari lagi, saudara. Nggak ada apa-apa di muka bumi ini, betul nggak? Enakan di sorga, saudara-saudara. Ternyata tidak ada air mata, tidak ada tetesan air mata, tidak ada sakit penyakit. Sukacita. Tetapi ternyata kenapa dia harus menampakkan diri berulang-ulang? Kenapa dia harus tinggal 40 hari di muka bumi ini? Dia mau membuktikan kepada murid-muridnya dengan banyak tanda bahwa dia hidup. Dan saya mau katakan yang sama, bahwa kita pun ada di dalam masa 40 hari ini. Sampai nanti hari kenaikan, di mana kita peringati kenaikan Tuhan tanggal 21 Mei. Dan saya berdoa supaya kita sudah bisa ibadah di gedung gereja pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selama 40 hari ini, Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dan hari ini pun saya mau sampaikan kepada saudara yang sama. Kalau Yesus adalah Tuhan yang hidup, dia bisa menolong saudara. Jika dia hidup, dia bisa menyembuhkan saudara. Jika dia hidup, dia bisa membuka jalan bagi saudara. Berarti pengharapan saudara dan saya tidak sia-sia. Jika dia mati dan dia bangkit, yang artinya dia hidup, berarti firman-Nya itu hidup. Janjinya ya dan amin, pasti akan digenapi. Artinya dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia hidup. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinganya disandengkan kepada seruan doa saudara. Sebab dia hidup. Masukkan dalam roh saudara pada pagi hari ini, bahwa Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau mengajak saudara kembali kepada satu cerita yang saya sempat menyinggungnya pada waktu saya berkhotbah di Jumat Agung. Saudara ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tuhan Yesus berkata demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafal ayat itu. Kita hafal Yohanes 3 ayat 16, tetapi Yohanes 3:16 itu diartikan, maksudnya berkoneksi dengan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Dan cerita itu saudara-saudaraku ada di Bilangan pasal 21 ketika mereka ada di padang gurun. Dan kemudian mereka dipatuk oleh banyak ular. Dan pada saat itu banyak sekali ular beracun. Sehingga mereka semua mati. Dan kemudian mereka berdoa dan minta kepada Musa. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan satu jalan keluar, satu way out. Buatlah ular tedung itu dan taruhlah pada sebuah tiang atau disalib. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah lambang daripada rumah sakit. Makanya kalau saudara pergi ke rumah sakit, pergi ke kemis, pergi ke farmasis, pergi ke dokter, saudara akan melihat lambang dokter itu ada salib, kemudian ada ular di sana. Artinya apa? Artinya saudara-saudaraku, bukan dokter yang bisa menolong saudara, bukan obat-obatan, tetapi ketika engkau memandang kepada salib Kristus itu, engkau akan hidup dan engkau akan diselamatkan. Karena itu adalah satu bayangan daripada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang nyata. Dan kalau yang di dalam bayangan itu, the shadow itu dalam perjanjian lama, mereka melihat bayangan itu mereka sembuh. Apalagi saudara dan saya yang memiliki yang nyata, yang real bahwa kita ada salib Kristus Yesus itu. Saudaraku, saya punya satu maksud saya ngomong begini, bahwa dengan kita percaya Yesus itu hidup, dia kalahkan maut, saudara-saudaraku. Dengan kata lain, dia memberikan kepada saudara satu antidot. Dia memberikan kepada saudara satu vaksin. Nah, bukankah ini yang kita tunggu-tunggu?
Setiap kali saya berbicara dengan jemaat, mereka selalu tanya, Pak, vaksin untuk corona sudah keluar enggak, Pak? Kapan keluarnya? Oh, antidotnya kapan, Pak? Oh, obat corona ini bagaimana? Oh, mereka semua bertanya-tanya akan hal itu, saudara. Dan pada pagi hari ini saya mau menguatkan saudara bahwa serum itu, bahwa vaksin itu sudah ada yang namanya darah Kristus Yesus. Dan perlu iman buat saudara dan saya untuk melihat kepada salib itu dan percaya bahwa maut dikalahkan dan Yesus itu hidup. Kenapa saya ngomong begini kepada saudara? Saudaraku, saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik yang dinamakan adalah snake antivenom. Ya. Di Australia ini dari 10 katanya para ahli, ada dari 10 ular paling berbisa di dunia ini, katanya 8 tinggal ada di negara ini, begitu ya. Nah, tahukah saudaraku antivenom atau obat daripada racunnya ular itu dibuat dari apa? Ya, saya baca saudara-saudaraku, snake antivenom is a medication made up of antibodies. Ya, jadi itu dibuat obatnya itu, serum itu, vaksin itu, antivenom ular itu dibuat dari antibodi. Nah, antibodi ini bagaimana bisa mendapatkannya? Jadi mereka itu mengambil racun daripada ular itu, kemudian diinjeksikan ke satu binatang. Binatang yang mereka pakai adalah kuda zaman dulu, saudara. Ketika kuda itu diinjeksi dan otomatis kuda ini menjadi lemah ya toh. Kuda ini mungkin keracunan begitu. Nah, tetapi dalam kondisi lemah itu tubuh daripada kuda ini membuat satu antibodi ya untuk melawan racun itu dan mengeluarkan racun untuk melawan racun itu, dan ketika dia menjadi sehat kembali atau mempan kepada racun ular itu, darah daripada antibodi di kuda itu kemudian diambil gitu, kemudian dipurifikasi dan kemudian dineutralkan dan kemudian dibuatlah antivenom atau anti racun daripada ular itu. Nah, tetapi ketika mereka melakukan itu kepada kuda, ternyata antivenom ular yang dari kuda itu ternyata kurang cepat reaksinya kepada manusia. Ternyata kurang powerful gitu, kurang hebat begitu ya, atau kurang mujarab begitu. Akhirnya saudara tahu binatang apa yang mereka dapatkan? Saudara tahu? Ternyata domba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara bisa melihat ini artikel, saudara-saudaraku, ya toh. Ternyata sekarang mereka dapatkan apa? Sheep blood yang provide rattlesnakes antivenom. Dan domba yang paling bagus itu di mana? Ternyata di negara ini, saudaraku, di Mintaro, di South Australia, Care Valley, itu mereka 2.000 domba, karena menurut mereka itu dombanya itu paling bersih ya toh, dari semua sakit penyakit ya. 2.000 domba itu setiap hari diinjeksi sama racun ular. Dan kemudian domba ini yang sudah lemes karena kena racun itu menghasilkan antibodi, dan kemudian darahnya kemudian diambil dan kemudian antibodinya dipurified dari darahnya itu, dan kemudian itulah yang menjadi antivenom. Jadi saudaraku lihat ada satu prinsip bahwa darah yang sudah berhasil mengalahkan racun atau mengalahkan sakit penyakit itulah yang bisa dipakai antibodi menjadi obat untuk menangkal persoalan itu ya. Makanya hari ini kita tahu Red Cross atau Palang Merah Indonesia, mereka semua mencari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 kan. Mereka sudah cari orang yang sudah sembuh daripada corona karena mereka punya antibodi itu. Dan kemudian mereka disuruh nyumbang darahnya, diambil plasma darahnya. Kenapa? Karena mereka percaya di dalam plasma darah orang-orang yang sudah berhasil mengalahkan COVID itu ada terletak obat daripada anti atau vaksin daripada corona ini. Bukankah prinsip itu sama? Bahwa racun daripada ular yang namanya maut, yang namanya setan, yang namanya iblis, itu sudah diinjeksikan kepada darah, kepada domba, saudara-saudaraku. Domba Allah, domba Paskah kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus sudah mengalahkan segala jenis macam penyakit yang sudah ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Sehingga dari dialah itu akan muncul satu antibodi
strategi, satu imun, satu obat, satu vaksin yang paling berguna, yang paling powerful buat menyembuhkan saudara dan menyembuhkan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh glory, haleluya. Tulis di live chat di YouTube saudara, tepuk tangan. Katakan aku punya antibody, anti-venom, snake anti-venom dari darah Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. I will live and not die and will proclaim the works of the Lord. Oh haleluya. Amin. Itu sebabnya Paulus ketika dia ada di Malta, di Pulau Malta, saudara-saudaraku, Alkitab berkata tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Nah, ular beludak di sini bahasa Inggrisnya adalah sandviper. Ya, saudara bisa melihat jenis ular ini di layar ini, ada fotonya saya siapkan. Namanya Vipera ammodytes. Dan Vipera ammodytes ini adalah binatang yang racunnya itu deadly and fast acting. Sangat mematikan dan sangat cepat. Ya, dari mana kok tahu ini? Karena di hidungnya ada tanduknya, begitu kira-kira ya. Dan giginya itu panjang, fangnya itu saudara-saudara yang menyemprot racun itu 13 mm kira-kira. High venom toxicity. Jadi ular jenis inilah yang menggigit tangan daripada Paulus. Saudara perhatikan ayat yang keempat, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Karena orang-orang di Malta tahu persis, begitu engkau digigit, engkau pasti mati. Makanya ayat yang kelima dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Saudara perhatikan, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, di ayat yang keenam, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, saudara perhatikan, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi kita melihat ada ular menggigit tangan Paulus. Paulus hanya mengebaskannya dan dia tidak kena apa-apa, tidak bengkak, tidak mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dia tetap hidup, dia tidak mati. Dia bahkan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu, saudaraku, di gubernur itu namanya Publius. Dia punya ayah sakit demam. Demam. Dan tentu bukan karena corona, demam karena dysentery pada saat itu. Ya, tapi mirip, demam juga. Ya, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya, menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa saya mengambil cerita ini? Memang ada banyak ular saat ini, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita tersengat oleh ular. Dan mungkin kita tersengat oleh ular. Saudaraku, tetapi hari ini saya berdoa supaya saudara dan saya percaya bahwa kita akan hidup. Dan kita tidak akan mati, kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Paulus disengat oleh ular itu. Dia tidak mati, dia hidup dan dia menceritakan perbuatan Tuhan. Dia tumpang tangan, orang satu pulau itu disembuhkan semuanya. Ayah daripada gubernur itu disembuhkan dan mereka semua bersuka cita dan menyambut Paulus. Demikianlah itu akan terjadi kepada saudara dan saya yang percaya. Sebab antivenom, vaksin itu sudah ada, sudah diinjeksikan dan tertinggal cuma satu sengatnya. Kepada Yesus Kristus. Sudah tidak punya kuasa lagi maut itu. Dan dari situ kita tahu bahwa ada obat itu. Darah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya mau saudara ikut berpikir dengan saya kenapa Paulus pada waktu digigit ular itu apakah dia kaget? Tentu kaget, saudara-saudara. Bayangin kalau saudara dan saya digigit ular. Ularnya ada di sini. Bagaimana perasaan saudara? Tapi saya mau saudara berpikir bahwa Paulus tidak takut. Paulus tidak khawatir. Saya percaya dia tahu firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saya tahu dia juga baca apa yang
yang Markus tuliskan dalam Markus pasal 16. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Saudara perhatikan, mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman ini siapa yang mengucapkan? Tuhan Yesus Kristus. Kapan? Ketika dia memerintahkan murid-muridnya, ketika dia mau berpisah. Saudaraku, di hari kenaikan itu ketika dia mau terangkat dari Bukit Zaitun, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah beritakan Injil kepada semua makhluk. Ya, saudara tahu cerita itu. Dan dia ngomong bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Paulus gak ada di sana, Bapak Ibu. Paulus belum jadi murid, dia masih jadi orang Farisi. Tapi saya yakin saudara-saudaraku, dia ketika dia bertobat, dia mengikuti Tuhan, dia kepingin tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya dia dekat sekali dengan penulis Injil. Dia dekat dengan Lukas, karena dia travel kemana-mana sama Lukas. Dia travel juga dengan Markus yang menuliskan ayat itu. Lukas dengan Markus mereka adalah salah satu anggota daripada 70 murid Kristus, ya. Bapak tahu dari mana? Dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Pelayanan Markus apa yang penting bagi Paulus? Karena Markus dengan Lukas adalah saksi mata. Paulus dengan Lukas yang mendengar suara Tuhan. Dan Paulus dengan Lukas itu, mereka sama-sama menuliskan kitab Injil itu. Saudara, bahkan Lukas menuliskan kitab kisah para rasul. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya percaya Paulus ketika dia bertobat, dia mencari firman Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan ini diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang mengabarkan Injil. Sehingga ketika dia digigit oleh ular, dia tahu racun itu tidak akan membuat dia celaka. Malah dia akan tumpang tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Paulus percaya akan firman Tuhan. Dan Paulus mengalami apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Dan Paulus mengalami bahwa Yesus yang dia tidak pernah lihat secara daging ketika Yesus hidup, saudara-saudaraku. Ya, dia percaya kepada firman yang dituliskan dan dia menghidupi firman itu sebab Yesus hidup. Jadi sama seperti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan saya. Kita memang bukan saksi mata, kita tidak bisa melihat Yesus secara daging. Tetapi dia meninggalkan firman-Nya buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Saya ajak saudara satu cerita kembali ke Bethany. Ya, bukan satu kebetulan gereja kita yang di Perth maupun gereja kita yang di Sydney namanya adalah Bethany. Bethany adalah tempat di mana Kristus menyatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Disitulah dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di kubur. Ya, tetapi ada sesuatu yang aneh ketika dia datang di kubur itu, dia berkata gulingkanlah batu itu. Saya baca ayat itu saya juga bingung kenapa kok harus manusia yang melakukannya. Bukankah Tuhan itu bisa? Oh bisa. Bukankah dia berbicara dan angin itu mendengar? Bukankah dia berbicara dan ombak itu mendengar? Bukankah dia berfirman dan badai itu tunduk kepada firman-Nya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi kalau dia berbicara apakah batu itu bisa guling? Bisa, Bapak Ibu, batu itu cuma 2 ton beratnya. Bisa. Ya, bahkan ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, ketika Yesus bertanya siapa yang kau cari? Mereka berkata bahwa kami mencari Yesus dari Nazaret. Dan Yesus cuma ngomong akulah dia. Alkitab berkata ketika dia berkata akulah dia, semuanya mundur dan rebah jatuh ke tanah. Itulah Tuhan kita. Karena begitu dia ngomong I am. Ya, dia ngomong bahwa akulah dia. Itu menunjukkan kepada Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa di Keluaran pasal 3. Dan ketika dia nyebut namanya semuanya bergeletakan. Apakah dia bisa menggulingkan batu? Dia bisa. Kenapa Tuhan tidak mau menggulingkan batu itu? Kenapa harus manusia menggulingkan supaya manusia percaya dia hidup? Dia adalah kebangkitan itu dan dia bisa menghidupkan yang mati menjadi hidup. Jadi bagian saudara dan bagian saya adalah untuk menggulingkan batu. Artinya bagian saudara dan bagian saya percaya, kita berkata Tuhan inilah yang sudah mati, inilah yang aku sudah bimbang, aku mengalami persoalan Tuhan. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya.
Amin. Dan saya bersyukur saudaraku bagaimana Kristus membangkitkan Lazarus. Dia tidak masuk dalam kubur yang sudah terbuka itu. Dia tidak tumpang tangan. Dia tidak pegang-pegang mayatnya. Dia cukup berfirman, Lazarus marilah keluar. Lazarus come out. Dan Lazarus keluar. Kita semua tahu ceritanya. Kenapa itu terjadi? Supaya Bapak, Ibu dan saya percaya bahwa kita cukup punya firman Tuhan. Cukup sepatah kata firman Tuhan itu disampaikan dan firman Tuhan itulah yang akan mengerjakannya. Sebab Yesus itu adalah firman dan firman itu ada tinggal bersama dengan kita. Dan kita cukup untuk mengucapkannya dan mendeklarasikannya hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang bau, saudaraku. Sudah 4 hari ketinggalan, mungkin ada di kubur, mungkin ada mimpi saudara, mungkin ada persoalan saudara, mungkin ada masalah, ada sakit penyakit. Hari ini gulingkanlah batu itu dan mulai berkata, Tuhan aku percaya. Engkau cukup mengatakan firman bahwa engkau hidup. Aku percaya dan aku percaya. Aku akan hidup, aku tidak akan mati, and I will declare the works of the Lord. Katakan amin. Saya mau tutup Bapak Ibu, supaya saudara dan saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan seperti Paulus percayakan firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada yang digigit ular, mulai deklarasikan firman Tuhan, aku melihat kepada salib Kristus. Semua kuasa sudah dilucuti, aku percaya oleh bilul-bilul Yesus aku sembuh. Aku percaya aku punya masa depan yang baik. Saya challenge saudara untuk setiap hari di depan kaca, saudara, untuk mulai mengucapkan blessing. Ya, sama seperti saya hari ini, saya tidak melihat saudara, tetapi saya harus mendeklarasikan firman dan mendeklarasikan berkat atas hidup saudara. Dan itu perlu saudara lakukan supaya saudara tidak hanya 1 minggu 1 kali, tetapi saudara setiap kali melakukannya. Saudara ingat cerita kenapa Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Pada waktu Jumat Agung saya berkata bahwa Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian walaupun pada waktu transfigurasi Yesus dia datang masuk tanah perjanjian dengan Elia. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan Musa mewakili hukum tetapi Joshua yang membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian karena Joshua itu adalah akar kata daripada Yesus, God who save, Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi kita semua tahu bahwa Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian juga diakibatkan karena satu ketika Tuhan ngomong kepada Musa dengan Harun karena mereka tidak punya air, saudaraku. Tuhan berkata bahwa ambil tongkatmu itu dan engkau menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian kau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu minum serta ternaknya. Tetapi Musa marah, Musa tidak sabar dan Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batu itu 2 kali dan memang keluar air. Tetapi Tuhan marah karena engkau tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kenapa itu ditulis? Ini adalah gambaran bahwa ini adalah gambaran perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena memang pada peristiwa yang pertama mereka keluar dari Mesir, mereka tidak punya air dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkatnya dan memukulnya. Itu betul saudara-saudara, dan air itu keluar. Tetapi 38 tahun kemudian mendekati mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan ngomong kepada Musa, sekarang kau bukan pukul, engkau bicara, engkau ngomong. Jangan kau pukul lagi. Tetapi Musa pukul lagi 2 kali. Itu gambaran bahwa Yesus Kristus dia dipukul 1 kali. 1 kali untuk selama-lamanya dia mengeluarkan air itu buat saudara dan saya. Jadi sengat itu cuma 1 Bapak Ibu. Daripada iblis itu ditanamkan kepada Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Engkau akan menerima, engkau akan mengalami yang namanya air kehidupan itu. Jadi jangan bukan dengan usaha kita lagi di dalam perjanjian baru. Tetapi saudara dan saya mulai kita berbicara, mulai kita mendeklarasikan. Paling gampang adalah di depan kaca. Ketika engkau sisir rambut,
ketika engkau hair dryer dan lain sebagainya. Mulailah engkau mendeklarasi. Saudaraku, contoh, saudaraku, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Sekarang kita banyak mengquote dan menghafalkan Mazmur pasal 91. Dan bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Saudara perhatikan, akan berkata kepada Tuhan. Akan ngomong kepada Tuhan. Akan berbicara, I will say of the Lord. Bukan berdoa, bukan menggumam, bukan memikirkan, bukan merenungkan, tetapi ngomong. Tetapi berkata. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara dan saudara pun perlu berkata kepada diri saudara sendiri bahwa tempat perlindunganku, tempat pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Aku percaya malapetaka tidak akan menimpa aku. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepadaku menjaga aku di segala jalanku. Yang percaya katakan amin. Marilah kita tetap berkata seperti Mazmur 35 bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan menginginkan keselamatan hambanya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Dan biarlah Bapak Ibu yang di Perth maupun di Sydney, setiap hari kita berkata, I will live and not die, and I will declare what the Lord has done in my life. Oh haleluya. Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau mendeklarasikan Keluaran pasal 23. Jika saudara beribadah kepada Tuhan, dan khusus kepada saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara yang beribadah dimanapun saudara berada, jika engkau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu. Tuhan akan memberkati air minummu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengahmu, dan Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara ketik ini sekarang di live chat, saudara tulis di komen Facebook Live, saudara boleh taruh tangan saudara di dada, saudara boleh mengucapkan, dan saudara perlu mengucapkan ini setiap hari bahwa aku yang percaya, aku yang beribadah, aku yang mengasihi Tuhan. Oh, aku yang berdoa dan menyerahkan semua harapanku kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati makananku. Tuhan akan memberkati air minumanku. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahku. Dan Tuhan akan menggenapi tahun umurmu. Saya suka kata ini saudaraku, karena I will fulfill the number of your days. Jadi waktu saudara hidup ada nomornya, ada angkanya, ada jumlahnya, ada banyaknya. Number of your days. Dan Tuhan berkata, I will fulfill it. Dan kalau Tuhan menggenapi tahun-tahun hidupmu, saya mendeklarasikan kepada saudara, maka kanker, sakit, penyakit tidak bisa mencuri satu hari pun daripada kehidupan saudara. Saya mau bernubuat kepada saudara bahwa kelemahan, kebangkrutan, bahwa COVID-19 tidak akan bisa mencuri satu pun hari di dalam hidupmu. Sebab Tuhan akan menggenapkan, Tuhan akan fulfill the numbers of your days. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya bahwa Tuhan akan menggenapkan tahun umurku. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya tahu waktu saya habis untuk yang di Bethany Perth. Saya kembalikan kepada Pak Peter dengan Pak Ali. Thank you, kita akan jumpa lagi. Tetapi bagi saudara yang di Sydney, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu lagu yang sederhana sebagai penutup di dalam firman ini. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tidak pernah terlambat janji Tuhan untuk menolong kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan bikin Tuhan itu kecil. Hari ini mari kita membesarkan Tuhan. Mari kita membuat Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Dan memang dia lebih besar dari Goliat, saudara. Memang Tuhan itu lebih besar dari gunung-gunung yang kau alami. Dia lebih besar, saudaraku, dari lembah kekelaman yang kau sedang hadapi. Dia lebih besar dari persoalan ekonomi yang kau hadapi. Dia lebih besar daripada persoalan keluarga yang kau hadapi. Dan dia tidak pernah terlambat di dalam menolong saudara dan saya.
Bersama-sama kita menyanyi, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari coba Tuhan, semuanya menyanyi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari semuanya deklarasikan bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalahmu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ramasyana lama. Mari semuanya berdoa di dalam roh. Karabakasyikita karabakasyana lama. Mari semuanya tetap menyembah Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Oh Tuhan, menjamah saudara, Tuhan menguatkan saudara. Oh khususnya bagi saudara yang sedang dalam banyak kesukaran, percayalah bahwa Tuhan adalah mazmurku, Tuhan adalah kekuatanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Akan ada sorak-sorai kemenangan di kemah, di rumah saudara masing-masing, sehingga saudara dan saya akan berkata bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari percaya Bapak Ibu, sembari berdoa dalam bahasa roh. Karabakasyikita karabakasyanda kurabakasyanda karabakasyanda karabakasyanda kalam. Sebab maut sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan, kuasa maut sudah dibinasakan, dan Yesus hidup. Yesus hidup, oh haleluya. Dan hari ini mari kita percaya bahwa Dia hidup, dan kalau Dia hidup, Dia bisa menjawab doa saudara, Dia bisa menolong saudara. Dan kalau Yesus hidup, Dia bisa melakukan tanda ajaib dan menolong kita. Bagian saudara dan bagian saya hanya percaya, bagian saudara dan saya hanya membuka tangan dan berkata, Tuhan kami percaya, Tuhan kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karamasyana lama syanda lamo syanda lama syande. Oramakashana lamo syande lamo syanda lama. Ini lama syanda lama kasyanda lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan setiap saudara, dengan di rumah saudara masing-masing taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Mulai berkata, aku percaya, aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Akan ada kesaksian, akan ada kemuliaan dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita membuka kedua tangan dan kita mengadakan wajah kita, kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu lebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin, amin. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita terus berkata kepada Tuhan, haleluya, kuasa-Mu oh terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan tangan terangkat, dengan wajah yang terangkat ke atas, sekali lagi kami berkata, bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan segala keagungan, bagi Tuhan yang telah menaklukkan maut, bagi Tuhan yang telah membinasakan kuasa kegelapan, bagi Tuhan yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan. Engkau layak terima pujian, kehormatan, keagungan, sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan kami percaya ya Tuhan, dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang terbuka, kami percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib daripada Yesus Kristus menyertai jemaat-Mu, mengurapi jemaat-Mu, menolong jemaat-Mu, menyembuhkan jemaat-Mu, menguatkan dan memulihkan jemaat-Mu, memberkati dan membuat apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu ini berhasil ya Tuhan. Dan mereka akan hidup dan tidak akan mati. Mereka akan bersaksi betapa besarnya pekerjaan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Terimalah berkat ini dalam nama yang paling mulia, nama Yesus Kristus, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi kita katakan, aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Katakan amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Tuhan memberkati, saya mengasihi saudara. Sampai jumpa minggu depan. Kemungkinan kita masih online, kita berjumpa di Zoom, kita berjumpa di online live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Amin.